Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami akan berbagi tips, kami akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya cara curi Star Belajar dalam rangka mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Jadi tips ini Bapak Ibu berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman yang kemarin mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan alhamdulillah mereka semuanya lolos. Dan semoga tips ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, di video sebelumnya saya telah memberikan video kepada Bapak Ibu mengenai regulasi atau aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, yang perlu saya tekankan di permen tersebut Bapak Ibu, ada dua kategori pelamar pada seleksi P3K tahun 2022 khususnya untuk jabatan fungsional, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, teman-teman yang masuk prioritas pertama ini saya pastikan Bapak Ibu tidak akan dites lagi karena Bapak Ibu sudah lolos passing grade dan nilai kompetensinya adalah diambil dari nilai pada saat ujian seleksi di tahun 2021 kemarin. Nah, teman-teman yang masuk prioritas kedua dan ketiga juga kemungkinan besar Bapak Ibu tidak akan dites lagi. Insya Allah kami masih menunggu penjabaran resmi oleh Kemenpan RB mengenai teman-teman yang masuk kategori prioritas kedua dan ketiga. Tapi saya yakin kemungkinan besar juga Bapak Ibu tidak akan dites lagi. Seleksi kompetensinya itu hanya dilihat dengan menyesuaikan kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background. Nah, yang sudah dipastikan akan mengikuti tes kompetensi, yakni teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara, adalah teman-teman yang masuk kategori pelamar umum. Jadi semoga tips ini bisa berguna bagi teman-teman yang masuk kategori pelamar umum. Nah, begitu pula saat ini juga kami masih menunggu regulasi P3K untuk teman-teman yang dari tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Dan mungkin ini juga bermanfaat bagi teman-teman P3K yang ingin melamar P3K di jabatan tenaga kesehatan dan penyuluh. Nah, tips yang pertama Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan di rumah adalah buat suasana belajar yang nyaman dulu lah. Kenapa Bapak Ibu? Nah, yang perlu pertama kali kita lakukan adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, teman-teman bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman, di pinggir danau, atau di kebun, atau di tempat yang sunyi, ataupun di kamar atau di ruangan yang ber-AC. Jadi ini sesuai dengan kondisi atau lingkungan teman-teman di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang sering kita lakukan adalah belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, teman-teman akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah teman-teman pelajari. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siangnya 25 menit, sorenya 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan yang rileks daripada harus belajar terlalu lama. Tips yang ketiga Bapak Ibu adalah variasikan belajar tiap minggu. Agar tidak cepat bosan, teman-teman juga boleh memvariasikan materi belajarnya tiap minggu. Misal karena saat ini teman-teman kita persiapan untuk mengikuti seleksi P3K, ya variasikan materi yang ingin kita pelajari. Minggu ini kita belajar kompetensi teknis, minggu depan kita belajar manajerial, kemudian sosial kultural, minggu depannya lagi kita belajar materi wawancara. Tips yang keempat adalah mengerti, bukan menghafal.
Hal yang paling sering dilakukan oleh teman-teman ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya ini tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya kita akan ingat ketika ujian. Kalau teman-teman masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Tips yang kelima adalah merangkum pokok pembelajaran. Kenapa kita perlu mencatat pokok-pokok pembelajaran? Karena jika teman-teman membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Nah, tentu hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Tips yang keenam adalah belajar bersama. Metode ini juga seringkali dikatakan metode yang paling efektif. Karena dalam suasana belajar berkelompok atau kolaboratif yang cukup santai, otak kita ini akan menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan kita serap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat disarankan untuk belajar bersama dalam menghadapi ujian. Jadi Bapak Ibu itu tadi keenam tips yang akan telah kami sharing. Nah, Bapak Ibu, di seleksi P3K tahun 2021 kemarin, Bapak Ibu, kami telah membuka kelas premium guru kreatif dan alhamdulillah ada ribuan Bapak Ibu yang lolos P3K. Dan untuk tahun 2022 ini Bapak Ibu, kami masih membuka kembali simulasi dan kelas premium guru kreatif untuk persiapan P3K tahun 2022. Nah, jika teman-teman berminat, silakan menghubungi kami di WhatsApp. Berikut link WhatsApp-nya https://wa.me/62853980628834 atau teman-teman bisa DM kami di Instagram @sulnana. Berikut link Instagramnya Bapak Ibu. Nah, semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman mengakses link pendaftaran ini. Nah, saya harap teman-teman bisa bergabung bersama kami. Dan untuk video kali ini cukup sekian dari kami Bapak Ibu dan semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.